Baiklah teman-teman, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Terdengar. Sheila. Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4, mata kuliah Keamanan Sistem Komputer. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan. Untuk anggota kelompok ada Rizky Prasetya, ada Vistahani Eka Putri, ada Bima Arya Dewangga, Siti Mardasela, dan Vinda Adia Lestari. Baiklah, untuk pemateri yang pertama yang akan menjelaskan Bima Arya Dewangga. Kepada Bima, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Langsung saja untuk tools yang pertama, yaitu Angry IP Scanner. Jadi, Angry IP Scanner ini adalah software open source yang berfungsi untuk memindai jaringan. Angry IP Scanner dapat memindai berbagai alamat IP untuk menemukan host yang aktif, membuka port, dan informasi terkait lainnya untuk setiap alamat IP. Untuk fitur-fiturnya yaitu bisa dilihat di slide PPT. Next, Ki. Langsung saja untuk ke cara penggunaannya. Untuk kelebihan dari Angry IP Scanner ini adalah memungkinkan kita untuk memindai alamat IP dengan 3 cara berbeda, yaitu IP range, random, dan text file. Untuk cara penggunaan langkah yang pertama itu kita membuka software Angry IP Scanner terlebih dahulu. Lalu secara default, Angry IP Scanner akan memasukkan alamat IP lokal Anda dan nama komputer Anda sebagai nama host. Lalu langkah yang selanjutnya, setelah Angry IP Scanner ini terbuka, langkah selanjutnya adalah mengisikan IP range-nya. Misalkan di sini alamat IP pada laptop saya adalah seperti yang terdapat pada slide PPT. Next, Ki. Nah, lalu setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita klik start untuk memulai proses scanner. Setelah proses scanner selesai, maka akan terlihat seluruh IP yang terhubung dalam jaringan. IP dengan tombol warna merah berarti PC tersebut tidak dalam kondisi menyala atau mati, sedangkan IP dengan warna biru menandakan PC menyala. Dapat dilihat pada gambar dalam slide PPT tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama, yaitu Bima yang sudah menyampaikan materinya. Untuk pemateri selanjutnya ataupun materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan kita, yaitu Vinda Adia Lestari. Kepada Vinda, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Wireshark. Bisa. Aplikasi Wireshark merupakan salah satu dari tools network analyzer yang biasa digunakan oleh network administrator, pemecah masalah jaringan, analisis perangkat lunak, dan pengembangan protokol komunikasi, dan pendidikan yang sangat populer saat ini. Program ini dapat merekam semua paket yang lewat serta menyeleksi dan menampilkan data tersebut sedetail mungkin. Misalnya, postingan komentar kamu di blog atau bahkan username dan password. Fitur-fiturnya ada banyak ya di sini. Yang pertama yaitu multi-platform, bisa dipakai untuk beberapa basis sistem operasi. Lalu bisa dilakukan capture paket data jaringan secara real time, bisa menampilkan informasi protokol jaringan dari paket data secara komplit. Paket data bisa disimpan jadi file serta nantinya bisa dibuka kembali untuk analisa lebih lanjut. Lalu filtering paket data jaringan, pencarian paket data dengan persyaratan spesifik, pewarnaan penampilan paket data untuk memudahkan analisis paket data, menampilkan data statistik untuk melakukan capture paket data yang keluar maupun masuk pada jaringan. Wireshark membutuhkan piranti fisik NIC atau Network Interface Card.
Cara penggunaan, untuk menggunakan tools ini tidak begitu sulit. Kita cukup memasukkan perintah untuk mendapatkan informasi yang ingin diperoleh dari jaringan. Secara garis besar, cara kerja Wireshark terdiri dari 2 tahapan, yaitu yang pertama merekam semua paket yang melewati interface yang dipilih. Interface adalah perangkat penghubung antar jaringan, bisa melalui Wi-Fi atau Ethernet. Lalu hasil rekaman tersebut dapat dianalisa. Kita dapat memfilter protokol apa yang diinginkan seperti TCP, HTTP, UDP, dan sebagainya. Wireshark juga dapat mencatat cookie, post, dan request. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vinda yang sudah menyampaikan materi kedua. Untuk selanjutnya, materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Rizky Prasetya. Kepada Rizky, disilakan. Terima kasih moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang Metasploit. Metasploit adalah sebuah proyek keamanan komputer yang dapat menyediakan informasi tentang kerentanan, keamanan, dan membantu dalam pengujian penetrasi dan pengembangan signatur IDS. Metasploit memiliki beberapa subproyek. Subproyek yang paling terkenal adalah open source, Metasploit Framework, alat untuk pengembangan dan alat pengeksekusian kode eksploitasi terhadap mesin target jarak jauh. Subproyek lainnya termasuk database opcode, arsip shellcode, dan penelitian terkait lainnya. Jenis Metasploit yang pertama ada Metasploit Framework Edition, yang kedua Metasploit Community Edition, yang ketiga Metasploit Express, dan yang keempat Metasploit Pro. Kemudian cara penggunaannya, beberapa langkah dasar untuk mengeksploitasi suatu sistem meliputi 1. Memilih dan mengkonfigurasikan exploit atau kode yang memasuki sistem target dan mengambil keuntungan dari salah satu bug. 2. Memeriksa apakah sistem target yang dimaksud rentan terhadap metode exploit yang dipilih. Yang ketiga, memilih dan mengkonfigurasikan payload. Yang keempat, memilih metode encoding sehingga Intrusion Prevention System atau IPS mengabaikan muatan data yang diencoding. Yang kelima, melaksanakan eksploitasi. Berikut adalah tampilan awal Metasploit. Kemudian port scanning dan OS fingerprinting menggunakan Nmap. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rizky yang sudah menyampaikan untuk materi yang ketiga. Untuk materi yang selanjutnya akan langsung disampaikan oleh rekan kita Vista Hani Eka Putri. Kepada Vista, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tools Nmap. Nmap adalah singkatan dari Network Mapper yang merupakan sebuah tool atau alat yang bersifat open source. Alat ini hanya digunakan secara khusus untuk eksploitasi jaringan serta melakukan audit terhadap keamanan dari jaringan. Seseorang yang berjasa mengukirkan namanya sebagai Yurasia membuat alat ini pada tanggal 1 September 1997, yang kemudian ia publikasikan melalui sebuah website yang memang menyediakan beragam artikel yang berkaitan dengan keamanan komputer. Selanjutnya. Fungsi dari Nmap. Yang pertama yaitu digunakan untuk memeriksa jaringan. Fungsi Nmap yang pertama adalah sebagai alat untuk melakukan pengecekan pada jaringan. Nmap bisa digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap jaringan besar dalam waktu yang singkat. Meskipun begitu, Nmap juga mampu bekerja pada host tunggal. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan IP row yang berfungsi untuk menentukan mana host yang tersedia dalam jaringan. Lalu yang kedua, melakukan scanning pada port jaringan. Fungsi
Port adalah nomor yang berguna untuk membedakan antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lainnya, yang masih berada dalam jaringan komputer. Selanjutnya itu cara penggunaan. Yang pertama, kita harus memeriksa port mana saja yang berstatus open atau terbuka dengan cara mengetikkan nmap buka kurung. Kita harus memeriksa port secara lebih terperinci atau spesifik terhadap mesin target. Perintahnya yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. Lalu, untuk melakukan pemeriksaan terhadap servis yang sedang berjalan, maka ketikkan kode seperti berikut. Lalu yang keempat, jika ingin melakukan pemeriksaan terhadap port mesin target di dalam suatu segmen dengan cara mengetikkan kode sebagai berikut. Lalu yang kelima, jika ingin hendak mengidentifikasi sistem operasi, maka tinggal mengetikkan kode seperti berikut. Ini merupakan contoh tampilan dari penggunaan nmap. Lalu yang kelima ada tools NetStumbler. NetStumbler merupakan tools yang berfungsi untuk mendeteksi sinyal wireless yang berada dalam jangkauan device wireless kita. Bahkan bisa menangkap sinyal yang lebih jauh daripada yang dapat ditangkap oleh device wireless standar. Umumnya, tools ini digunakan untuk keperluan hacking, pengujian konfigurasi jaringan, survei besarnya interferensi, menemukan tempat yang sepi dari jaringan Wi-Fi, dan memposisikan ketepatan arah antena atau pointing. Berikut adalah contoh dari gambar. Nah, pada gambar di atas, kita bisa melihat bahwa ada dua IP yang terdeteksi oleh NetStumbler. Masing-masing IP diawali dengan simbol kunci gembok atau indikator bahwa IP tersebut memiliki sistem secure dengan warna yang menunjukkan jangkauan dari IP tersebut. Hijau berarti sinyalnya bagus, kuning berarti sinyalnya kurang bagus, dan merah berarti sinyal grafik dari sinyal tersebut. Dengan cara mengklik pada tree menu atau channel untuk mengubah expand sub menu. Klik pada nomor channel dan klik MAC address dari IP yang kita ingin lihat grafiknya. Seperti contoh di atas, kita melihat bahwa ada dua IP yang berada di 2,437 GHz, yang berarti bahwa kemungkinan untuk terjadi interferensi sangat besar. Sehingga jika kita seorang network administrator, sangat disarankan untuk mengubah channel yang kita gunakan antara channel 1 atau channel 11, karena untuk koneksi nirkabel channel 1, 6, 11 adalah channel yang paling bagus. Tetapi jika ketiga channel tersebut tidak memungkinkan, kita tetap bisa menggunakan channel lainnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada materi keempat yaitu Vista. Selanjutnya untuk materi yang kelima akan saya sampaikan sendiri. Untuk materinya yang pertama adalah Maltego. Maltego adalah sebuah web atau yang sering kita sebut dengan OSINT atau Open Source Intelligence Gathering. Adalah suatu metode pencarian informasi yang mana informasi tersebut adalah informasi yang tersedia oleh publik untuk kemudian digunakan dan dianalisa untuk sesuatu kepentingan tertentu. Tools ini pada dasarnya hanya menemukan informasi yang tersedia untuk umum, lalu menganalisisnya kemudian menggunakan informasi tersebut untuk sesuatu hal.
Nah, adapun fungsi dari tools Maltego ini adalah untuk menggali semua informasi yang ada di dalam sebuah website yang ingin kita targetkan. Nah, untuk cara penggunaan tools Maltego ini ada 6 cara. Yang pertama, buka program Maltego pada Kali Linux. Yang kedua, setelah masuk, di sini kita akan secara otomatis masuk ke dalam kolom Start Machine dan lalu klik tombol Company Stalker, kemudian klik Next. Yang selanjutnya, pada kolom Start Machine, kemudian kembali muncul secara otomatis. Nah, di sini kita harus memasukkan website target atau website yang kita targetkan yang ingin kita gali informasinya. Lalu klik Finish. Nah, di sini Maltego itu akan memulai menggali informasi yang ada di dalam website tersebut, lalu pilih bubble di pilihan kiri atas, klik kanan pada website target, dan pilih Run Transform. Lalu klik All Transform, lalu pilih Yes. Yang selanjutnya, beginilah bentuk atau tampilan website yang kita targetkan. Bisa dilihat di layar. Selanjutnya, untuk cara penggunaan yang terakhir adalah klik Entity List. Di sini kita akan melihat informasi dari website yang kita targetkan tersebut, entah itu data keuangan, lembar soal UTS, daftar para anggota, dan terhubung dengan target atau informasi pribadi pemiliknya. Nah, untuk materi selanjutnya adalah SQL Map. SQL Map ini adalah salah satu tools otomatis untuk melakukan SQL injection yang paling populer dan hebat. Nah, dengan URL HTTP request yang rentan, SQL Map dapat mengeksploitasi remote database dan melakukan hacking seperti mengekstrak nama database, mengekstrak tabel, mengekstrak kolom, dan semua data dalam tabel tersebut. Nah, bahkan dapat membaca dan menulis file dengan remote system file pada kondisi tertentu. Ditulis dalam bahasa Python dan merupakan salah satu alat hacking yang paling hebat. Lalu apa saja sih fitur-fitur yang ada di SQL Map ini? Nah, fitur-fitur yang ada di SQL Map ini adalah dukungan penuh untuk sistem manajemen basis data, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, dan lainnya. Yang kedua, dukungan penuh untuk 6 teknik SQL injection, yaitu Boolean-based blind, time-based blind, error-based, unicorn query, start request, and out of band. Nah, dukungan untuk langsung terhubung ke database tanpa melalui SQL injection dengan menyediakan credential DMBS, alamat IP, dan port juga nama database. Untuk selanjutnya, dukungan untuk menghitung pengguna, kata sandi, privilege, roles, database, tabel, dan juga kolom. Untuk fitur yang selanjutnya adalah pengenalan otomatis format hash, password, dan dukungan untuk cracking menggunakan serangan berbasis kamus. Untuk fitur yang selanjutnya ada juga dukungan untuk membuang tabel database seluruhnya, kisaran entry atau kolom spesifik sesuai pilihan pengguna. Untuk yang selanjutnya, fiturnya juga ada dukungan untuk mencari nama database tertentu, tabel spesifik di semua database, atau kolom spesifik di semua tabel pada database. Terus yang selanjutnya, dukungan untuk mendownload dan mengunggah file apapun dari database server dan mendasari sistem file pada perangkat lunak database MySQL, juga PostgreSQL atau Microsoft SQL Server. Untuk fitur-fitur yang selanjutnya juga ada dukungan untuk mengeksekusi perintah acak dan mengambil output standar mereka pada database server dan mendasari sistem operasi pada perangkat lunak database yaitu MySQL
PostgreSQL atau Microsoft SQL Server. Untuk dokumen yang selanjutnya adalah untuk membangun koneksi TCP stateful out of band antara mesin penyerang dan server berbasis data yang mendasari sistem operasi. Nah, saluran ini biasanya menjadi prompt, perintah interaktif, sesi meterpreter, atau sesi antarmuka pengguna grafis, sesuai dengan pilihan pengguna. Untuk fitur yang selanjutnya yaitu dukungan untuk proses database, esensi hak istimewa pengguna melalui perintah Metasploit, Meterpreter, Get System. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri, yang pertama adalah yang harus kita lakukan mencari target website yang full SQL injection dengan menggunakan doc seperti pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya, lalu mendapatkan target, kita coba tambahkan tanda petik atas pada ujung address bar website target. Di sini contohnya saya mempunyai website dengan bug SQL injection yaitu HTTPS, maka akan ada error berarti web ini full SQL injection dan kita bisa lanjutkan tahap berikutnya yaitu menginjek bug tersebut dengan SQL Maps seperti pada gambar. Nah, selanjutnya setelah itu buka terminal dan masukkan perintah seperti pada layar. Lalu silakan ganti website target sesuai dengan website yang kita injek yang memiliki bug SQL injection seperti pada contoh di atasnya. Untuk yang selanjutnya ya adalah setelah itu tekan enter dan tunggu sampai SQL Map mendapatkan informasi database target proses ini sekitar 5 menit tergantung dengan koneksi. Setelah selesai, kita akan mendapatkan database target, maka langkah selanjutnya menampilkan tabel database tersebut dengan perintah seperti pada layar. Untuk yang selanjutnya adalah tekan enter dan tunggu beberapa saat sampai SQL Map mendapatkan tabel dari database website tersebut. Jika sudah, maka akan tampil tabel database website tersebut. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita jalankan perintah untuk mengetahui isi kolom dari tabel database tersebut dengan perintah seperti pada layar. Lalu selanjutnya adalah tunggu beberapa saat sampai SQL Map menampilkan data kolom dari tabel database web. Kemudian mendapatkan kolom database tersebut. Lalu langkah terakhir adalah kita hanya perlu mendump data kolom tersebut dengan perintah seperti pada layar. Lalu untuk cara yang selanjutnya adalah tunggu beberapa saat sampai SQL Map berhasil mendump data kolom database tersebut. Setelah itu selesai, maka kita akan mendapatkan data dari web yang kita targetkan tersebut. Dan bisa dilihat data-data yang didapatkan seperti pada layar. Oke, mungkin itu materi yang bisa disampaikan oleh saya pemateri terakhir. Dengan itu selesai juga untuk penyampaian materi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.